Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari akad-akad yang paling banyak diimplementasikan dalam lembaga keuangan syariah. Secara garis besar saya membagi ke dalam 5 konsep. Yang pertama adalah konsep titipan, kemudian konsep kerjasama, kemudian konsep jual beli, konsep sewa, dan yang terakhir adalah konsep jasa. Kita coba bedah satu persatu. Yang pertama konsep titipan. Dalam konsep titipan ini ada satu akad, yakni akad wadiah. Nanti akad wadiah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama akad wadiah yad amanah. Ini adalah titipan amanah, titipan murni. Contohnya saya menitipkan motor di tempat parkir, maka nanti saya harus membayar biaya parkirnya, dan suatu saat motor itu akan saya ambil kembali. Itu penitipan murni. Ada juga penitipan yaddomana, wadiah yaddomana. Kalau wadiah yaddomana ini adalah titipan di mana barang yang dititipkan itu boleh dipergunakan oleh yang dititipkan. Contohnya misalkan saya menitipkan motor ke teman saya, maka teman saya boleh menggunakan motor tersebut dipakai untuk ngojek. Misalkan nanti kalau memperoleh keuntungan, maka saya diperbolehkan mendapatkan bagian. Nah, bagian ini tetapi tidak boleh diperjanjikan di awal. Bagaimana penerapannya dalam lembaga keuangan syariah? Untuk wadiah yad amanah, contohnya adalah safe deposit box. Nasabah memiliki surat berharga atau logam mulia yang kalau ditaruh di rumahnya tidak aman, maka dititipkan di bank syariah. Nanti ada namanya safe deposit box, nanti nasabah yang harus membayar biaya titipnya. Sedangkan wadiah yaddomana contohnya adalah giro atau tabungan wadiah. Jadi nasabah bermaksud menyimpan dananya di bank syariah, menitipkan dananya di bank syariah hanya sebatas titipan saja, bukan untuk investasi. Nanti nasabah akan memperoleh bonus, tetapi bonus itu tidak boleh diperjanjikan di awal. Itu untuk konsep yang pertama, konsep titipan. Yang kedua adalah konsepnya konsep kerjasama atau bagi hasil. Dalam konsep ini ada 2 akad. Yang pertama akad mudharabah. Kalau akad mudharabah ini adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau sahibul mal, 100% dananya dari sahibul mal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola atau yang disebut dengan mudharib. Nah, karena memang ini konsepnya kerjasama dalam suatu usaha, maka ketika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu harus dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Contohnya 50%, 50%. Nah, bagaimana kalau rugi? Nah, kalau terjadi kerugian dan bukan diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana. Kecuali kalau memang kerugian itu diakibatkan oleh pengelola, maka pengelola harus menanggung kerugian itu. Kemudian konsep kerjasama, akad yang keduanya adalah akad musyarakah. Nah, kalau musyarakah ini adalah akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berkontribusi terhadap dana. Jadi kalau akad mudharabah tadi hanya 1 pihak saja yang memberikan support dana, maka kalau dalam musyarakah ini adalah masing-masing pihak punya kontribusi dana. Nanti kalau memang ada keuntungan, maka keuntungan itu dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Atau bisa juga berdasarkan dengan porsi dana. Misalkan porsi dananya saya 70%, teman saya 30%, maka kalau terdapat keuntungan bisa dibagi berdasarkan 70% atau 30%, atau yang paling terpenting adalah berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Bagaimana kalau terjadi kerugian? Untuk musyarakah ini, apabila terjadi kerugian, maka harus dibagi berdasarkan porsi dana. Bagaimana prakteknya di lembaga keuangan syariah? Nah, untuk mudharabah ini bisa dipakai dalam 2 sisi. Yang pertama sisi tabungan, simpanan, dan sisi pembiayaan. Kalau sisi tabungan berarti pemilik dananya adalah nasabah, sedangkan pengelola dananya adalah bank syariah. Nanti ada bagi hasil di situ. Kemudian kalau dari sisi pembiayaan, berarti bank syariah menyalurkan dana, maka bank syariah sebagai pemilik dana, kemudian nasabah pengguna dana itu sebagai mudharib. Kemudian contoh musyarakah biasanya dipakai dalam pembiayaan saja. Jadi
Ada misalkan koperasi syariah yang masih kecil ingin mengembangkan usahanya bekerja sama dengan bank syariah. Sebenarnya koperasi syariah punya dana dan bank syariah menyuntikkan dana. Ini konsep musyarakah. Nanti kalau ada keuntungan dibagi hasilkan. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep jual beli. Nah, dalam konsep jual beli ini ada 3 akad. Akad yang pertama adalah akad murabahah. Kalau murabahah ini adalah jual beli di mana harga perolehan beserta keuntungannya sudah diketahui di awal. Jadi ketika orang menjual itu, harga pokoknya, modalnya sama keuntungannya sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Itu murabahah. Contohnya di perbankan syariah adalah KPR. Ketika nasabah ingin membeli rumah sedangkan dia tidak sanggup untuk membayar sekaligus, maka memesan kepada bank syariah, nanti bank syariah membelikan rumah itu dengan harga 200 juta. Nah, bank syariah mengambil 20 juta misalkan, maka dijual ke nasabah 220 juta dengan cara diangsur. Itu murabahah. Yang kedua adalah konsep salam. Ini juga jual beli, namun jual beli berdasarkan pesanan. Nah, berdasarkan pesanan, cuman pembayarannya harus dilakukan di awal, sedangkan penyerahan barangnya nanti di akhir. Contohnya ini adalah pada produk pertanian, di mana kalau produk pertanian ini para petani ketika ingin menanam itu membutuhkan modal, maka harus disuntik dulu dananya, berarti dibayar dulu, nanti penyerahan barangnya kalau sudah panen. Ini salam. Dan yang ketiga, akad dalam konsep jual beli ini adalah istisna. Kalau istisna ini adalah jual beli pesanan dengan karakteristik tertentu yang telah disebutkan, telah disepakati, dengan pembayaran bisa di awal atau bisa secara tangguh. Secara tangguh itu bisa nanti kalau sudah selesai atau bahkan bisa secara by proses. Misalkan istisna ini digunakan untuk membeli rumah ke developer dengan berbagai karakteristik disebutkan, kemudian pembayarannya misalkan 20%-nya dulu, nanti kalau sudah selesai 80% dibayarkan 80%, kalau sudah selesai 100% baru dilunasin seluruhnya. Ini adalah konsep jual beli terdiri dari murabahah, istisna, dan salam. Bagaimana produk di perbankan syariah? Nah, di perbankan syariah ketiga akad ini digunakan dalam sisi pembiayaan. Jadi ketika nasabah ada yang ingin membeli rumah, membeli mobil, atau membeli apapun itu dengan akad jual beli, maka nanti bank syariah yang memberikan dulu. Ini ada dalam produk pembiayaan. Selanjutnya, konsep yang selanjutnya adalah konsep sewa. Nah, kalau sewa ini ada 2 akad. Yang pertama ada akad ijarah. Akad ijarah ini adalah sewa hanya sebatas hak guna pakai saja, tanpa perpindahan kepemilikan dari si penyewa kepada yang menyewakan. Jadi tidak ada perpindahan kepemilikan, itu ijarah. Ada juga ijarah muntahiyyah bitamlik. Kalau ijarah muntahiyyah bitamlik ini adalah sewa menyewa, di mana di akhir masa sewa terjadi perpindahan kepemilikan dari yang menyewakan kepada si penyewa. Nah, contoh ijarah ini ada di lembaga keuangan syariah dalam sisi pembiayaan sewa. Dan yang terakhir, konsep akad dalam implementasi dalam lembaga keuangan syariah itu ada konsep jasa. Nah, ini ada contohnya wakalah. Akad wakalah artinya mewakilkan, memberikan kuasa, contohnya adalah transfer. Kemudian ada akad kafalah. Kalau kafalah ini adalah penjaminan, contohnya bank garansi. Kemudian ada akad hiwalah, anjak piutang. Ada rahan, gadai. Kemudian ada sorf, valuta asing. Dan ada qardul hasan, dana talangan kebajikan. Lalu bagaimana ilustrasinya ketika diterapkan, diimplementasikan dalam lembaga keuangan syariah? Dalam hal ini saya kasih contoh pada bank syariah. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi, perantara dari mereka yang ingin menabung, menyimpan dananya, kemudian dengan mereka masyarakat yang ingin menggunakan dana untuk usaha atau untuk membeli sesuatu. Nah, konsep perbankan syariah tentunya sama dengan perbankan konvensional. Ketika menghimpun dana, tentu ada produk yang namanya deposito, giro, dan tabungan. Namun kalau di konvensional lebih dikenal dengan kredit, dalam ketiga produk itu baik deposito, giro, dan tabungan, maka dalam di syariah itu berbeda-beda tergantung dari tujuan nasabah ketika ingin menyimpan dananya di bank syariah. Nah, kalau hanya ingin menyimpan saja,
menitipkan saja uangnya di bank syariah, maka nanti akan menggunakan akad wadiah. Wadiah kan titipan, dan wadiahnya ini adalah wadiah yang dhamanah. Nanti bank syariah mengelola dana uang yang dititipkan. Kalau sudah mendapatkan keuntungan, maka nasabah yang menitipkan itu dapat bonus. Tapi besarnya bonus itu tidak boleh diperjanjikan di awal. Nah, bagaimana kalau tujuan nasabah ingin menyimpan dananya di bank syariah itu untuk tujuan investasi? Maka menggunakan akad mudharabah. Sudah ada dua akad wadiah, yang kedua akad mudharabah. Kalau mudharabah ini berarti posisinya kerjasama antara nasabah sama bank syariah itu posisinya sebagai mitra, di mana nasabah adalah pemilik dana, kemudian nasabah adalah pengelola dana. Nah, kalau nanti memperoleh keuntungan, maka keuntungan harus dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Jadi kita sudah memperoleh dua akad dari sisi tabungan, ada akad wadiah sama akad mudharabah. Kemudian dari sisi pembiayaan, kalau dalam bank konvensional itu mau tujuan apapun itu disebut dengan akad kredit, maka dalam bank syariah ditentukan dulu tujuannya untuk apa nasabah meminjam uang ke bank syariah. Kalau tujuannya untuk usaha, maka akan dikasih akad mudharabah sama musyarakah. Kalau memang nasabah itu tidak memiliki dana, hanya untuk mengelola usaha saja, maka dipakai akad mudharabah. Dalam hal ini bank syariah sebagai pemilik dananya, nasabah pengguna dana sebagai pengelolanya, sebagai mudharib. Nah, kalau seandainya nasabah sudah memiliki dana, cuman dananya itu kurang cukup, maka akan dipakai akad musyarakah. Nanti kalau nasabah sudah memperoleh keuntungan, maka keuntungan itu akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Kemudian, bagaimana kalau tujuannya untuk membeli rumah, membeli kendaraan? Maka kalau tujuannya untuk jual beli, akan menggunakan konsep jual beli dengan akad murabahah, kemudian istisna dan salam. Nah, kalau namanya jual beli, nanti bank syariah akan memperoleh margin atau keuntungan. Selanjutnya, kalau seandainya untuk tujuan sewa saja, atau bisa juga untuk tujuan pendidikan atau tujuan biaya pernikahan, ini bisa menggunakan akad ijarah dan atau ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, tentunya bank syariah akan menetapkan beban kepada nasabah yang meminjam itu, dan masyarakat yang meminjam itu nanti akan mengembalikan dana beserta, kalau seandainya akad mudharabah itu bagi hasil, kalau memang menggunakan akad jual beli harus membayar margin, keuntungan. Kalau seandainya menggunakan akad ijarah harus membayar ujrah. Nah, tentunya setelah dana itu kembali beserta keuntungannya yang diperoleh sama bank syariah, maka bank syariah harus mendistribusikan kembali kepada nasabah yang nabung. Dengan konsep apa? Nah, kalau seandainya nasabah yang nabung itu menggunakan akad wadiah, maka nanti akan dikasih bonus, tapi bonus tidak boleh diperjanjikan di awal. Tetapi kalau menggunakan akad mudharabah itu maka nasabah akan memperoleh bagi hasil. Selanjutnya, bagaimana penyajian akad ini dalam laporan keuangan? Nah, ini nanti akan coba kita bandingkan dengan bank konvensional. Kita coba lihat dari sisi penyaluran dana, biar nanti laporan keuangannya bertahap. Dari sisi penyaluran dana, di sini ada akad mudharabah, kemudian musyarakah, murabahah, istisna, salam, ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Ini sisi penyaluran dana gitu ya, pembiayaan dana. Ini disajikan dalam laporan keuangan di sisi aset. Laporan posisi keuangan di sisi aset. Kalau di konvensional itu semuanya kredit, dan kredit pun sama nanti disajikan dalam posisi laporan keuangan di sisi aset. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan dana pihak ketiga, tabungan, deposito dan giro, di mana disajikan. Tentunya di sini ada akad wadiah dan akad mudharabah. Ada sedikit berbeda karakteristiknya antara konvensional sama syariah. Nah, khusus untuk wadiah ini disajikan dalam laporan posisi keuangan di sisi kewajiban, liabilitas. Ini sama persis dengan dana pihak ketiga yang dikumpulkan sama bank konvensional, baik tabungan, deposito dan giro itu disajikan dalam laporan keuangan di sisi liabilitas. Namun berbeda halnya dengan akad mudharabah. Kalau akad mudharabah ini, tabungan dan deposito yang menggunakan akad mudharabah tidak masuk ke kategori kewajiban.
dan tidak juga masuk ke kategori modal. Harus ada akun khusus. Nah, dalam video kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan dijelaskan kenapa tabungan mudharabah ini tidak bisa dikategorikan sebagai kewajiban dan tidak bisa dikategorikan sebagai modal. Jadi harus ada akun tersendiri untuk menampung tabungan dan deposito mudharabah, yakni akun dana syirkah temporer. Jadi persamaan dasar akuntansi untuk lembaga keuangan syariah yang ada akad mudharabah di situ berubah jadi aset sama dengan kewajiban ditambah modal menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah dana syirkah temporer ditambah modal. Ada dana syirkah temporer di situ. Kemudian ini bandingkan dengan bank konvensional. Kemudian selanjutnya bagi hasil, margin dan ujroh. Nah, kalau di konvensional ini tentunya yang disebut dengan bunga kredit. Nah, bunga kredit ini masuk nanti ke pendapatan utama ya. Sama halnya dengan bank syariah, bagi hasil, margin dan ujroh itu disajikan pada laporan laba rugi. Kategorinya sebagai pendapatan. Ini sama perlakuannya dengan bank konvensional, masuk ke pendapatan utama. Namun yang berbeda ini terkait dengan bagi hasil dan bonus. Di mana bagi hasil dan bonus disajikan? Tentunya di laba rugi, laporan laba rugi. Namun ada sedikit berbeda. Kalau bagi hasil itu tidak dikategorikan sebagai beban dan tidak bisa dikategorikan sebagai pendapatan. Untuk lebih jelas alasannya kenapa dia tidak masuk beban sebagai ataupun tidak masuk ke pendapatan, bisa dilihat video kerangka KDP PLKS. Nah, ini berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional keseluruhan bunga simpanan itu menjadi beban. Nah, kalau di bank syariah bagi hasil itu tidak bisa dikategorikan sebagai beban, tetapi harus masuk ke hak pihak ketiga. Ini merupakan alokasi distribusi keuntungan. Sudah menjadi haknya pihak ketiga. Nah, kalau seandainya wadiah, maka wadiah ini sama kayak bunga. Itu dikategorikan sebagai beban. Perbandingannya dengan bank konvensional bahwa seluruh kredit di bank konvensional seluruh bunga simpanan dalam bank konvensional itu masuk nanti ke dalam beban, sedangkan di bank syariah ini berbeda. Kalau bagi hasil masuknya ke hak pihak ketiga atas bagi hasil, kalau bonus masuknya ke beban bonus. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.